Yo, what's up bro? Balik lagi di Uki Cafe bersama saya tentunya Uki. Di video kali ini membahas tentang kelanjutannya kasusnya Vina ya guys ya. Dan aku akan sering melanjutkan kasusnya Vina ini sampai Peggy Setiawan bebas guys. Setelah itu mungkin aku nggak akan bahas lagi kasusnya Vina karena bener-bener membelir gitu ya. Kayak aduh bikin pusing kepala guys. Karena ini mencakup orang-orang penting ya dari para pelakunya aku lihat karena aneh, sangat-sangat sulit untuk diungkap gitu guys. Mudah-mudahan Peggy Setiawan cepat-cepat dirilis, dibebaskan, tidak bersalah gitu ya. Kalau emang dia nggak bersalah gitu ya. Tapi aku yakin dia nggak bersalah sih. Terus ada katanya juga kan 7 pidana yang masuk penjara itu mereka adalah korban salah tangkap. Mudah-mudahan juga kalau emang mereka itu korban salah tangkap, mereka segera bisa dibebaskannya dengan kasusnya Peggy ini. Ini ada sebuah video yang harus kalian tonton dan kemudian kalian boleh reaction setelah videonya di play ya guys ya. Yuk kita lihat videonya guys. Kalau ada DPO yang lain harus dibersihkan. Jangan gara-gara misalnya si Brigjen F itu tadi atau siapa namanya itu melindungi. Ini waktunya diambil oleh Mabes Polri. Dan waktunya bagi Jokowi Presiden Indonesia 5 bulan lagi. Bersih-bersih. Pak Jokowi harus mengatakan ambil Jakarta, Mabes Polri harus dituntaskan gitu loh. Jangan dibuat lagi berselimut karena Pak Jokowi 5 bulan lagi. Ya, nah itu menjadi pertanyaan. Kalau dulu ditindik ada lubangnya, yang sekarang kan tidak ada. Nah, itu menjadi pertanyaan. Apakah itu Peggy yang sebenarnya pelaku atau Peggy tapi dia pelaku gitu loh. Hanya kesamaan nama gitu. Hanya kesamaan nama. Tapi kalau misalnya dia merubah nama sampai 3 kali, berarti kejahatan apa? Itu juga waktunya di Polri. Kalau 3 kali ganti nama kan itu kan kejahatan. Entah kenapa ya, saya lebih mempercayakan Pak Kamarudin ini sebagai pengacaranya Peggy Setiawan guys. Entah kenapa gitu ya, kayak lebih kuat kayak ini saingannya dari Pak Hotman Paris kayaknya ya. Dan menurut aku harusnya Bapak ini bisa membantu membantu Peggy Setiawan guys. Menurut pendapat kalian gimana nih kalau Pak Kamarudin ini membantu Peggy Setiawan untuk bisa bebas guys? Saya ini dari dulu ketika saya satu Kamarudin, ya Kamarudin 5 juta. Tapi kalau saya mengganti Kamarudin jadi apa misalnya, berarti saya melakukan sesuatu perbuatan. Nah itulah menjadi pertanyaan. Kalau identitas daripada pelaku ini atau tersangka ini menurut polisi sudah benar, sudah dibenarkan oleh sekolah, dibenarkan oleh tetangga, dibenarkan oleh orang tua, dan semuanya sudah dibenarkan. Pertanyaannya, apakah dia ini pelaku apa tidak? Itu yang didasari. Apa buktinya? Itu kan harus ada subjek. Nah, kita bicara tentang pasal 184. Tentu 8 orang itu harus mengenal yang 8 orang terpidana itu. Apa perbuatan dia harus dirangkan di situ. Kemudian bukti surat apa yang digunakan, apakah waktu itu spermanya diperiksa atau tidak ketika baru kejadian ini. Kemudian bukti dan lainnya, apa petunjuk misalnya, kemudian keterangan ahli bagaimana gitu. Kalau itu semua bersesuaian, itu bisa cocok. Tapi kalau tidak bersesuaian, tidak benar gitu. Surat yang 8 orang menjelaskan bahwa inilah Peggy, maka itulah Peggy. Tapi kalau 8 orang itu mengatakan tidak mengenal orang itu, maka itu bukan Peggy. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih guys ya tentang pernyataan dari Pak Kamarudin ini guys? Aku sih berharap Pak Kamarudin ini benar-benar mau membantu Peggy Setiawan supaya dia bisa bebas kalau dia memang nggak bersalah gitu ya guys ya. Menurut pendapat kalian gimana nih? Kalian harus membantu meng-up video aku supaya video aku naik, terus Pak Kamarudin ini bisa melihat video aku dan dia mau benar-benar berusaha untuk membebaskan Peggy Setiawan. Kalian mudah-mudahan setuju ya dengan pendapatku ini. Dan ini ada sebuah video lagi guys. Kasus Vina, Peggy yang katanya dulu DPO sekarang sudah ditangkap, memerlukan pengacara yang berkaliber 2 hal. 1, berkualitas, dan juga pengacara yang dipercaya.
agar suaranya dipercaya di persidangan. Nah, dari sini aja sudah kelihatan ya kalau Pak Hotman Paris sepertinya tidak percaya dengan pengacara yang memegang Peggy Setiawan sekarang, guys. Kalau pengacara sekarang siapa sih? Pak Tony ya. Dan aku juga agak-agak maaf sekali bukannya ini agak ragu, guys, kalau Pak Tony ini bisa memenangkan kasusnya Peggy ini, guys. Takutnya ada apa-apa dengan Peggy Setiawan karena aku lihat gerakannya terlalu lambat, guys, menurut aku ya. Harusnya Pak Hotman Paris inilah yang bisa ini, guys. Karena kasus Peggy ini masih penuh dengan hal-hal yang gray area. Jadi perlu pengacara yang benar-benar bersuara lantang, berkualitas, tapi juga punya track record yang sudah dipercaya oleh masyarakat. Ya, jauhi pengacara yang nimbrung, tiba-tiba ikut tenar, jauhi pengacara yang sudah sering dipecat gara-gara sering minta uang sama kliennya, minta sana, minta sini. Jauhin pengacara yang kiri kanan oke, bela tergugat, diam-diam bela penggugat. Jauhin pengacara seperti itu. Tentu jauhin pengacara yang dari mukanya aja kelihatan nggak bisa dipercaya, ya. Kecuali dia dibantu oleh skincare yang sekarang lagi promosi ya Pak ya. Aduh, mudah-mudahan Pak Hotman Paris mau. Harusnya Pak Hotman Paris itu membantu dong pengacara apa sih yang bagus buat Peggy gitu kan. Dia kan kenalannya banyak, guys, harusnya ya. Atas nama Equality Before the Law, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara bersamaan hak dan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, saya menuntut agar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat segera memeriksa Ibtu Rudiana ayah Eki karena telah membuat laporan palsu. Laporan palsu yang saya maksud adalah di mana Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah membuat laporan atas dugaan tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh 11 orang sebagaimana dalam laporan polisi yang dibuat Ibtu Rudiana pada waktu itu. Nah, Pak, makanya Pak speak up dong. Jadi kalau kayak gini kan jadi orang salah paham ya semuanya. Ada apa ini sampai-sampai nggak berani berbicara? Pasti kan ada yang ditutupi gitu ya, guys. Ini ada insting netizen tidak pernah salah. Ternyata Bapak Eki memang terlibat dalam kasus Vina. Udah ada titik terang, ayo kawal terus katanya ya, Sep Peggy Setiawan. Ibtu Rudiana harus diproses karena telah membuat laporan palsu, guys. Nah, belakangan ini sebagaimana hasil press release atau konferensi pers yang disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, dikatakan atau dinyatakan bahwa 2 DPO lainnya itu adalah fiktif. Oleh karena itu artinya bahwa Ibtu Rudiana telah membuat laporan palsu dan laporan fiktif. Waduh, menurut pendapat kalian gimana nih? Sependapat nggak dengan orang ini, guys? Oleh karena itu harus diperiksa. Emang harus diperiksa sih, aneh banget ya. Kenapa Pak Rudi ini nggak diperiksa, nggak ditanyain sama sekarang membuka gitu. Ini tidak diperiksa, ini adalah perbuatan diskriminasi. Ini adalah tindakan diskriminatif dan tebang pilih yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saya terus terang mendorong dan mendesak agar segera Ibtu Rudiana diproses karena telah melakukan laporan palsu, karena telah membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat dengan laporan yang jadi gaduh kan kalau kayak gini kan dia nggak berbicara sama sekali. Laporan palsu itu telah menimbulkan kegaduhan, telah menimbulkan keterbelahan di masyarakat Republik Indonesia. Menurut pendapat kalian gimana nih, guys, pernyataan dari Bapak ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir dan jangan lupa bantu subscribe Oke Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.